Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yakni miskonsepsi pada materi kimia, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Langsung saja, saya sebagai moderator akan memperkenalkan kawan-kawan kami dari kelompok 5. Yang pertama, Muhammad Miftahul Huda. Yang kedua, Ainun Jariah. Yang ketiga, Muhammad Kamal Halim. Dan yang keempat, Azharo Norelita. Dan yang kelima, Melia Kusma. Yang keenam, Fairuz Muhammad Al-Bahi. Dan yang terakhir, Vina Koniatul. Rangkaian materi kami yaitu karakteristik materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan yang kedua peranan larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang ketiga miskonsepsi materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan yang terakhir rancangan media pembelajaran dari kelompok 5 yaitu berupa LDS atau lembar diskusi siswa. Adapun sifat-sifat larutan elektrolit, yang pertama dapat menghantarkan listrik, yang kedua derajat ionisasinya berkisar antara lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1. Yang ketiga, gelembung gas yang dihasilkan itu banyak, lampunya dapat menyala. Dan contoh-contoh untuk larutan elektrolit itu seperti HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, HF, NaOH, CaOH2, MgOH2, LiOH. Dan di situ terdapat ilustrasi yang menggambarkan sifat larutan elektrolit yang ditandai oleh lampunya menyala. Sedangkan sifat larutan non-elektrolit itu, yang pertama tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak dapat terionisasi. Yang kedua, memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 0 atau tidak terionisasi. Yang ketiga, tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung pada elektrodanya karena tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh dari larutan non-elektrolit yaitu larutan gula, larutan alkohol, dan urea. Terlihat jelas pada gambar ini bahwa perbedaan larutan elektrolit lemah dan non-elektrolit. Baik, kemudian kita ke materi yang selanjutnya, yaitu peranan larutan elektrolit dalam tubuh manusia, yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Mbak Vina. Peran larutan elektrolit dan non-elektrolit bagi tubuh. Cairan tubuh mengandung komponen larutan elektrolit. Adanya komponen ini memungkinkan terjadinya daya hantar listrik yang diperlukan untuk kerja impuls saraf. Orang yang mengalami ketidakseimbangan elektrolit atau kekurangan cairan tubuh harus mengkonsumsi larutan elektrolit seperti larutan oralit. Pada umumnya oralit mengandung garam NaCl, garam KCl, dan glukosa. Garam-garam ini akan mengalami ionisasi sesuai dengan sifat larutan elektrolit. Ion-ion tersebut akan diserap dengan baik pada saluran pencernaan untuk mengganti hilangnya larutan elektrolit. Dan akhirnya kesetimbangan elektrolit akan kembali terjaga. Materi yang selanjutnya yaitu miskonsepsi yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Mas Kamal dan Mas Fairuz. Materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit rentan terhadap miskonsepsi karena menurut pemahaman 3 level representasi kimia yang terdiri dari konsep-konsep yang saling berhubungan, sehingga diperlukan identifikasi miskonsepsi untuk mengetahui letak miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Hal tersebut menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang benar dan saling bersinambungan, sehingga siswa akan mengalami miskonsepsi.
Konsep-konsep dalam ilmu kimia itu saling berikatan, sehingga apabila konsep prasyarat yang dimiliki siswa itu salah, maka pada konsep selanjutnya pun akan salah juga. Kemudian miskonsepsi yang sering muncul dalam materi elektrolit dan non-elektrolit adalah yang pertama, semua senyawa kovalen adalah non-elektrolit. Yang kedua, semua elektrolit adalah senyawa ion. Yang ketiga, senyawa ion dapat mengantarkan listrik dalam bentuk padatan. Dan yang keempat, lelehan senyawa ion mengandung ion hidrogen dan ion hidroksida. Perlu diketahui bahwa rancangan media pembelajaran kami yaitu meliputi pengertian dan tujuan LDS, kekurangan dan kelebihan LDS, serta manfaat LDS. Baik, materi yang selanjutnya mengenai pengertian LDS yang akan disampaikan rekan kami yaitu Mbak Ainun. LDS atau biasa kita sebut dengan lembar diskusi siswa yaitu merupakan duplikat dari bahan ajar yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam suatu kelas atau kelompok untuk melakukan aktivitas dalam belajar. LDS sendiri merupakan pengembangan dari bahan ajar LKS atau lembar kerja siswa, di mana kegunaannya yaitu untuk tuntunan dalam proses pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk materi yang selanjutnya mengenai tujuan LDS serta kelebihan LDS akan disampaikan oleh Mas Huda. Tujuan dari LDS atau lembar diskusi siswa yang pertama yaitu melatih siswa untuk berpikir kritis, etis, dan logik dalam pembelajaran. Tujuan yang kedua yaitu menarik minat siswa dalam hal pembelajaran. Kelebihan LDS bagi siswa yang pertama, mudah dilakukan oleh siswa pada saat proses pembelajaran, memberikan pengaruh pada peningkatan kognitif dan afektif terhadap siswa. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dan manfaat LDS akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Mbak Merlia. Pembelajaran yang menggunakan media LDS atau lembar diskusi siswa tentunya memiliki berbagai kekurangan. Di antaranya yaitu susah dipahami bagi siswa yang memiliki kesulitan dalam memahami bagian-bagian tertentu. Juga diperlukan kemampuan prasyarat agar siswa dapat dengan mudah memahami materi yang disajikan dalam LDS. Jika siswa tidak memiliki kemampuan tersebut, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, jika tidak mengakomodasi siswa dengan kemampuan baca terbatas, karena media ini disusun dengan tingkat baca tertentu. Nah, adapun manfaat lembar diskusi siswa atau LDS yaitu yang pertama, sebagai alternatif lain bagi guru dalam proses pembelajaran yang berguna untuk mengarahkan siswa. Yang kedua, pengoptimalan dalam penggunaan bahan ajar yang terbatas sehingga siswa dapat memilikinya tanpa perlu bergantian. Dan manfaat yang ketiga yaitu dapat mempercepat proses kegiatan belajar mengajar serta dapat membantu siswa dalam menemukan konsep. Terima kasih untuk semua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, ini adalah media pembelajaran kimia kami, yaitu LDS atau lembar diskusi siswa. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Saya akhiri saja presentasi kelompok 5. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf dan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.